Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah Minggu Sengsara yang kelima hari ini dengan tema Muliakanlah Allah dalam penderitaan. Muliakanlah Allah dalam penderitaan adalah sebuah tindakan iman di mana seseorang tetap bersyukur, setia, tidak bersungut-sungut, dan percaya bahwa Tuhan berdaulat atas penderitaan tersebut untuk membentuk karakter dan mendatangkan kebaikan. Penderitaan bukanlah tanda Allah meninggalkan, melainkan kesempatan menyaksikan kemuliaannya seperti yang diteladankan Kristus di salib. Meski menderita hebat, Yesus tidak membalas dengan kutuk, melainkan mengampuni dan menyerahkan diri. Penderitaannya membuktikan kesetiaan tinggi yang menjadi teladan bagi orang percaya. Dalam situasi apapun kita saat ini, mari kita tenangkan hati agar dapat beribadah dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Mari sambil berdiri dan kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 368 ayat 1 dan ayatnya yang ke-7.
pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam kasih Yesus Kristus yang mencurahkan roh-Nya yang kudus bagimu dari tempat tinggi. Kiranya anugerah dan selamat dari Allah menyertai saudara-saudariku sekalian. Kiranya anugerah dan selamat dari Allah menyertai. Jemaat disilakan duduk. Semua saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu sengsara Tuhan yang kelima saat ini, ibadah kita akan dituntun dengan tema memuliakan Allah dalam penderitaan. Karena itu, nats yang membimbing kita dalam kebaktian minggu saat ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 4. Kitab 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-16. Jika kita telah menemukan bacaan ini, saya undang mari kita bersama-sama membacakan nats pembimbing ini. 1, 2, 3. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu.
Jemaat Tuhan yang terkasih, dosa menimbulkan titik hitam di hati, yang jika terus dilakukan dapat menghancurkan hati dan membuat kita terjebak dalam penderitaan. Namun, mengakui dosa, meminta pengampunan, dan memperbaiki diri adalah cara untuk mengatasi penderitaan yang timbul dari kesalahan sendiri, baik disengaja maupun tidak. Mengakui dosa membantu kita melihat penderitaan bukan sebagai kutukan, melainkan undangan untuk menyatukan rasa sakit pribadi dengan penderitaan Kristus. Marilah kita berteduh sejenak di hadapan Tuhan, untuk kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dengan malu kami datang kepadamu. Berulang kali kami sering menyakiti hatimu dan sesama kami, baik dalam perkataan, pikiran maupun perbuatan. Untuk itu kami mohon dengan segala kerendahan hati, tahirkanlah kami, sucikan kami, ampunilah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon belas kasihan-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, jika dengan sangat menyesal dan malu kita telah datang dan merendahkan diri di hadirat Tuhan, mengaku akan segala dosa dan jahat kita, maka dengarkanlah berita anugerah. Penderitaan Yesus karena dosa kita menegaskan bahwa Allah memahami dan menanggung rasa sakit kita. Ketika Tuhan melihat dosa kita, Dia melihat penderitaan kita. Yesus memuliakan Bapa dengan ketaatannya menderita, tidak membalas kejahatan, dan tetap mengampuni. Ia tidak mendendam terhadap orang yang menyiksanya. Di kayu salib, Ia justru berdoa memohon pengampunan bagi mereka. Pengampunan itu juga yang menjadi bukti kasih karunia Allah untuk meneguhkan kita. Sebagaimana firman-Nya dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan kita, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikian berita anugerah dari Allah bagi kita.
Dengan hati, mulut, dan tangan, kita akan ada di hadirat Tuhan memuji nama-Nya. Karena itu dengan penuh kasih saya jemput, mari berdiri. Ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami, dari tempat matahari terbit sampai ke tempat matahari terbenam. Melanjutkan puji-pujian, saya akan membacakan kitab Mazmur pasal 13 untuk ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri di atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mengantar kita masuk dalam doa pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, paduan suara Usinda disilakan untuk memuji nama Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami sudah ada dalam rumah-Mu untuk menyatakan bakti dan sembah kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati kami tiap-tiap orang, sehingga apapun yang kami dengar adalah firman Tuhan yang dapat menuntun dan membimbing hidup kami di jalan kebenaran Allah. Hamba Tuhan yang telah mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati secara khusus, supaya setiap kata kalimat yang disampaikan hamba-Mu boleh benar-benar berasal daripada Bapa, yang dapat memberi penguatan iman, penghiburan, dan penyegaran baru dalam kehidupan beriman kami kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Semua kami yang ada saat ini Tuhan, urapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak saja hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 26. Saya jemput Bapak Ibu berdiri. Mohon maaf, Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36 itu tercetak salah. Mari kita mulai. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi ke Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ
dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, dan ucaplah syukur kepada Allah. Hosiana. Sebelum mendengarkan khotbah, panitia akan melakukan drama. Kami silakan. Papa Mama jemaat Tuhan yang terkasih, tim pelayanan Paskah mempersembahkan sebuah fragmen dengan judul Syukur di Tengah Badai. Apa gunanya lu beriman ke Tuhan kalau lu begini? Rasa demi itu kawan, Tuhan pasti punya rencana yang berbeda. Asal saat pertama berak semua bisa bertanya kenapa Tuhan. Tapi habis itu sadar memuliakan Tuhan itu bukan hanya kita hidup enak sah, tapi memuliakan Tuhan itu dalam keadaan seperti ini kita harus memuliakan Tuhan. Maksudnya, lu aku dia menderita begini kok. Ikut Tuhan tetap selamat. Bukan biasa yang menderita kawan, tapi beta Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu baik. Dengan beta menderita begini, beta makin sadar kalau beta hidup Tuhan yang Tuhan sah, beta hidup Tuhan itu yang atur. Halo,
sejahtera Tuhan selalu ada di depan. Dan dia delusional. Ainanda, kayaknya dia sudah delusional. Delusional? Apa tuh? Begitu dia mental tuh terganggu. Masa lu dia sakit celaka semua begini, tapi dia masih bilang puji Tuhan. Aser, lu ingat toko Ayub Kosonde atau toko Paulus? Dong tuh memuliakan Tuhan bukan dengan dong keadaan baik-baik sah, tapi dalam dong keadaan susah sekalipun, dong tetap memuliakan Tuhan. Benar Renanda, penderitaan ini justru mengajarkan B untuk selalu bersyukur dari hal-hal kecil yang dulu B anggap sepele. Kawan-kawan dong, ide benar. Ide pesikap nih membuat kotong yang sehat nih justru kotong malu. Karena kotong nih sering mengeluh dan mengeluh. Aina ide, B minta maaf pilu B kira kalau misalnya kita ikut ibadat, kita ke rajin gereja, kita berkat pasti dapat semua. Tapi dari lu belajar bahwa kesetiaan tuh ada dan sesungguhnya. Sama-sama Aser, kawan dong doakan beta supaya beta tetap hidup sehat dan B yakin ini badai akan segera berlalu, baik dalam senang maupun susah. Nah kawan-kawan dong, mari kita berdoa untuk ide, bukan hanya untuk ide sah, dan untuk ketong semua yang di sini, agar ketong pu iman tetap bertumbuh dalam Kristus. Mari kita berdoa. Penderitaan adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Tuhan lebih berharga daripada kenyamanan hidup. Sikap sabar dan tidak bersungut-sungut di tengah ujian merupakan bentuk tertinggi dari memuliakan Allah. Selamat memaknai Minggu Sengsara yang kelima. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beri apresiasi bagi anak-anak kita. Bapak, Mama, saudara-saudara, saya kembali membacakan bagi kita bagian ayat 24, 25, 26 dan ayatnya yang ke-28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Salam. Sekali lagi salam. Selamat hari Minggu Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa ini hari kita sudah ada dalam perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima. Karena itu dalam terang tema memuliakan Allah dalam penderitaan, saya ajak kita semua yang tadi kita menyimak apa yang telah disampaikan oleh anak-anak kita dalam fragmen singkat. Pertanyaannya bagi kita Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kali
Kita angkat syukur, puji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan ketika kita ada dalam penderitaan. Ketika mungkin Bapak Mama saudara-saudara apa yang kita inginkan dalam hidup ini berbeda dengan kenyataan sehari-hari yang kita alami. Ketika kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi, ketika tubuh kita didera oleh sakit dan penderitaan-penderitaan yang lain, ketika kita merasa terpuruk oleh karena berbagai persoalan kehidupan yang kita alami. Berapa banyak kali saudara dan saya kita memuliakan Tuhan dalam sikap iman kita. Bukankah Bapak Mama kita cenderung bersyukur kalau kotong pembadan sehat, kalau kotong kuat, kalau ada kecukupan berkat, kalau kotong berhasil dalam hidup ini. Tetapi syukur dan puji nama Tuhan. Dalam iman kita memahami bahwa justru ketika kita ada dalam ujian kehidupan yang terberat sekalipun, Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Dan justru Tuhan pakai penderitaan itu untuk mengokohkan iman percaya kita bahwa Dia adalah Bapa yang tidak sekedar menderita, tetapi di ujung penderitaannya Dia dimuliakan oleh Bapa di sorga. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ajak kita semua untuk melihat Yesus yang telah meresponi dan menjawab semua bentuk penderitaan yang Ia alami dalam kehidupan pengajaran dan pelayanannya. Hari ini kita baca dalam bacaan firman Tuhan ini. Bacaan ini merupakan bagian dari persiapan Yesus sebelum menghadapi penderitaan dan hukuman mati. Injil Yohanes punya cara berpikir yang berbeda dengan cara berpikir manusia, cara berpikir saya dan saudara. Yohanes bilang kemuliaan Allah bukan tampak ketika Yesus disanjung, kemuliaan Allah bukan tampak ketika Yesus dieluk-elukan, kemuliaan Allah bukan tampak ketika Yesus dipuji, melainkan ketika Yesus disalibkan. Dan Bapak Mama saudara-saudara, kedengarannya aneh. Apa yang bisa kita banggakan ketika kita ada dalam penderitaan? Apa yang bisa dibanggakan ketika kita ada dalam kelemahan? Tidak ada Bapak Mama saudara-saudara. Tapi berbeda dengan Yesus. Justru Yesus dimuliakan ketika Dia tergantung di palang salib itu. Dan karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, salib bagi manusia adalah lambang kekutukan, lambang kehinaan. Tetapi salib bagi Allah adalah kemuliaan. Salib adalah tanda kasih setia Allah bagi manusia. Yohanes pasal 12 dibuka dengan cerita tentang orang-orang Yunani yang datang dan berkata kepada Filipus, salah seorang murid Yesus, dan perkataan itu diteruskan kepada Andreas. Tuhan, kami ingin melihat Yesus. Perhatikan Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, permintaan ini tampaknya sederhana. Kotong mau lihat Tuhan. Tetapi maknanya sangat dalam. Sebab orang Yunani adalah simbol bangsa-bangsa
di luar Israel. Dan ketika mereka datang untuk melihat Yesus, untuk mendapati Yesus, Yesus tidak berkata, "Mari, ini beta yang kamu cari." Namun Bapak Mama, saudara-saudara, kita perhatikan di sini, Yesus berkata lain. Dia bilang, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Kalimat ini Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti dengan saya mengandaikan seperti rudal yang sementara terjadi oleh karena kiriman dari Israel dan Amerika, atau dari Iran ke Amerika dan Israel. Dentumannya begitu keras, sebab Bapak Mama saudara-saudara, inilah titik balik dari apa yang menjadi bagian tujuan Allah bagi manusia. Ini bukan sekedar perjalanan keliling yang dilakukan oleh Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengajar dan menyembuhkan berbagai sakit yang dialami oleh orang-orang pada waktu itu. Yesus tidak sekedar berjalan mengajar dan melakukan mujizat pada waktu itu, tetapi Bapak Mama, jalan Via Dolorosa, jalan menuju salib, jalan penderitaan, itu akan dimaknai oleh Yesus. Dan Yesus mengucapkan suatu gambaran yang sangat sederhana, tetapi kuat pesannya, tidak saja bagi orang-orang pada waktu itu, tetapi bagi saya dan saudara. Apa itu Bapak Mama saudara-saudara? Firman Tuhan bilang, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Inilah cara pandang Allah yang berbeda dengan cara berpikir manusia. Jika ada di antara kita yang menginginkan posisi yang nyaman, jika ada di antara kita yang ingin bermegah, maka Bapak Mama, Yesus mau berkata, kamu hanya bisa melakukan segala sesuatu, kamu hanya bisa menyelamatkan diri sendiri, tetapi kehidupan kamu tidak berbuah. Hidupmu stuck dan berhenti pada dirimu sendiri. Dan apapun yang engkau lakukan dalam kemegahan dirimu sendiri tidaklah berarti apa-apa. Tetapi satu biji saja. Orang Kupang bilang, sonde jadi apa-apa, sonde jadi doi lupung hidup. Tetapi kalau kamu berani jatuh ke dalam tanah, berani menyerahkan dirimu untuk hidup dan menjadi berkat dan berbuah lebat, mati dan ditanam adalah cara agar benih dapat memberi kehidupan. Mati dan dikuburkan adalah cara yang dipakai oleh Allah agar karya pendamaian nyata bagi seluruh dunia. Karena itu kalau kotong masih hidup, tapi kotong son berbuah, dari pikir, kata, dan tindakan kita hanya melukai orang lain, dia seolah-olah dia pun raga masih hidup, tetapi sesungguhnya dia sudah mati.
Dia hidup hanya mendatangkan perbantahan di antara satu dengan yang lain. Soalnya berguna. Bapak, mama, saudara-saudara, kematian Yesus tidak pernah menjadi sia-sia. Kematian dan kebangkitan Kristus justru memberi kemenangan dan keselamatan bagi manusia. Dalam penderitaan dan kematian, Yesus dimuliakan. Kasih Allah terwujud melalui salib, melalui jalan penderitaan. Karena itu saya mau bilang, tidak ada salib tanpa mahkota kemuliaan. Kemuliaan Allah dinyatakan melalui penderitaan dan kematian Yesus di salib. Saya ajak kita untuk memaknai bahwa salib bukanlah tanda kekalahan. Yesus seolah-olah tidak mampu berbuat sesuatu, melainkan salib adalah tanda pemuliaan Allah bagi Yesus melalui penderitaannya, melalui jalan salib yang ditempuh Yesus Kristus. Karena itu Bapak, Mama, saudara-saudara, sebagaimana Yesus dimuliakan melalui penderitaan, demikian juga saudara dan saya dipanggil untuk mengikuti teladan Kristus yang menderita. Saya mau bilang teman-temanku, para penatua, diaken dan pengajar, ketong semua, kalau untuk harga yang harus kita bayar ketika kita ambil keputusan untuk mengikut Tuhan, sekalipun kita dicela, sekalipun kita difitnah, sekalipun kita mengalami berbagai penderitaan, jangan pernah lari dari keadaan apapun yang kita alami, karena mengikut Kristus. Sebab apa? Alkitab mencatat bagi kita, kalau manusia dunia merendahkan kita, kalau manusia tidak pernah memperhitungkan kita dalam pelayanan, Tuhan akan meninggikan kita. Luar biasa Bapak Mama, yang tinggikan kita nih Tuhan, Raja di atas segala raja. Bukan raja manusia, tapi Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan yang memberi diri untuk menderita mati bagi kita. Jadi kalau ketong dihina, kalau ketong dicerca, kalau ketong difitnah dengan segala yang tidak kita inginkan, itu belum seberapa dengan penderitaan Kristus. Itu belum seberapa. Bahkan ketong lihat dari cara hidup Kristus, ketika segala cercaan dan fitnaan, bahkan cambuk dan segala bentuk kekerasan fisik dan psikis dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu kepada Yesus, tidak sepatah kata pun yang dikeluarkan dari mulut Yesus sebagai bagian dari pembenaran diri. Dari salib Kristus Bapak Mama terpancar terang yang memulihkan kehidupan manusia. Maka kita pun dipanggil untuk hidup di dalam terang Kristus. Panggilan kita bukan hanya untuk berbicara, panggilan kita juga bukan hanya untuk bersaksi tentang hidup yang berlimpah dengan berkat saja, tetapi juga menunjukkan sikap setia melayani, sekali lagi meskipun kita difitnah. Sabar menanggung derita, menyangkal diri, walaupun mungkin keadaannya tidak baik-baik saja dan tidak nyaman bagi kita. Sebab hanya bila kita bersedia mati terhadap diri dan keinginan hidup kita yang berdosa, kita dapat memiliki hidup dalam pengenalan kepada Allah.
Kalau Yesus berkata kepada orang banyak pada waktu itu, terang itu ada di antara kamu, hanya untuk sedikit waktu saja. Percayalah kepada terang itu selama-lamanya. Terang itu masih ada padamu, supaya kamu jangan dikuasai oleh kegelapan. Tapi heran Bapak Mama, orang zaman ini dong suka kenal Tuhan, dong tahu tentang terang Tuhan, dong omong tentang terang Tuhan, tapi seringkali dong membiarkan dong hidup ada dalam kegelapan. Karena itu Tuhan buat saya dan saudara pagi ini ketika ketong belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari ketong memaknai panggilan ketong untuk ikut menderita bersama Kristus. Sebab dalam penderitaan ada dua kemungkinan Bapak Mama. Kita bergerak ke arah terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Kita percaya, kita tetap taat dan menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Atau kita tenggelam dalam kegelapan, lalu kita putus asa dan hidup dalam kepahitan. Ingat saudara-saudaraku, Yesus memanggil kita untuk memilih terang. Firman-Nya Sang Logos berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk kehidupan yang kekal. Kemudian Yesus berkata, jikalau seorang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Apa artinya Bapak Mama saudara-saudara? Mengikut Yesus berarti ikut pola hidup Yesus. Dan pola itu adalah pola memberi dan merendahkan diri. Pola biji gandum ditanam mati untuk menghasilkan buah yang baik dan benar. Minggu lalu Bapak Mama saudara-saudara kita belajar tentang kenosis, jalan turun, jalan merendahkan diri untuk taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib seperti yang dilakukan oleh Yesus. Pertanyaannya bagi kita Bapak Mama saudara-saudara termasuk saya, apakah benar kotong semua memiliki kerendahan hati untuk taat, setia, percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita memiliki kerendahan hati untuk berlaku baik di antara sesama kita? Dan kebaikan yang kita lakukan, kebenaran yang kita lakukan itu seolah-olah bukan kepada manusia tetapi sesungguhnya kepada Tuhan. Ini catatan reflektif bagi ketong semua di masa-masa perayaan Minggu Sengsara. Karena seringkali kotong bilang kotong orang Kristen, kotong tahu tentang bagaimana penderitaan Kristus dalam hidup kita, bagaimana kasih Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Tapi sesungguhnya kita jauh dari pola hidup Yesus yang mau kita lakukan dalam hidup ini. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara, sekarang mari kita bawa kehidupan kita. Banyak dari kita sedang mengalami penderitaan dalam berbagai bentuk. Kalau orang kasih sakit ketong, sakitnya di mana Bapak Mama? Kalau ketong pun suami kasih sakit ketong dengan perkataan,
dengan fisik dan psikis sakitnya ada di mana? Di sini toh, sakit ada di sini. Bagaimana cara memulihkannya? Tidak lain, ketong hanya bisa datang pada Tuhan. Karena ketong percaya Tuhan yang pernah mengalami rasa sakit, Tuhan yang pernah mengalami penderitaan itu, Dia akan memulihkan dan membalut luka batin dan luka hati kita. Ada berbagai penderitaan yang lahir dari kondisi yang tidak kita inginkan. Ada tekanan ekonomi, ada kehilangan orang-orang yang sangat kita kasihi, ada sakit yang menggerogoti tubuh kita, ada konflik dalam rumah tangga dan keluarga, ada ketidakadilan dan berbagai hal lainnya. Juga ada penderitaan yang lahir dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Mungkin Bapak Mama ketika kita memilih jujur, orang lain merasa rugi. Mungkin Bapak Mama ketika kita memilih untuk berlaku hidup benar, orang akan berkata, hari gini masih ada orang seperti lu. Mungkin juga ketika kita memilih untuk melayani, lalu ada kelelahan, orang lain bilang seperti apa yang tadi dilakoni oleh adik-adik kita, lu masih tetap setia, kau bilang ikut Tuhan, bebas dari berbagai penderitaan, tapi lu masih tetap setia seperti ini, dan seterusnya. Mungkin Bapak Mama ketika kita memilih tetap taat, orang lain akan menjauhkan diri dari kita. Pertanyaannya Bapak Mama, saudara-saudara, apakah kita akan tetap menderita? Dan bagaimana kita memikulnya? Firman Tuhan hari ini memberi arah kepada kita. Jadikanlah penderitaan sebagai tempat berserah. Saya suka omong ini kalimat. Jadikanlah penderitaan sebagai tempat berserah, bukan tempat menyerah. Jadikan penderitaan sebagai ruang memuliakan Allah, bukan ruang memelihara kepahitan, bukan Bapak Mama. Karena kalau kita tetap menjadikan penderitaan itu sebagai ruang untuk memelihara kepahitan, kita tidak akan pernah berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri, kita tidak mampu melakukan, apalagi berdamai dengan orang lain. Ini bukan berarti Bapak Mama kita berpura-pura kuat sekalipun mungkin ketong ada menderita. Kita boleh menangis, kita boleh mengeluh, sebab kita percaya di kaki salib Yesus itu Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Kita bisa saja menjadi lemah, tetapi seperti Yesus kita diajak untuk mengubah kelemahan kita menjadi sebuah doa yang mengangkat syukur kepada Tuhan. Saya ingat benar kata Rasul Paulus, justru di dalam kelemahan kasih Tuhan bertambah besar bagi kita. Justru di dalam kelemahan, kata firman Tuhan, Bapa dipermuliakan di dalam anaknya. Artinya Tuhan, Dia sangat mengerti, Dia sangat care, Dia sangat peduli dengan apapun bentuk penderitaan kita, asal kita tetap percaya. Bilang pada Tuhan Bapak Mama,
yang menderita itu. Kalau kita tidak lagi kuat untuk menanggung semua beban penderitaan hidup ini, bilang pada Tuhan, beta mau bersandar, beta mau merebahkan seluruh beta pun hidup hanya kepada Tuhan. Sebab ketika Bapak Mama kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pasti memberi kekuatan bagi kita. Ini hidup memang berat Bapak Mama, tetapi saya mau bilang kepada kita semua, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Kalaupun Bapak Mama menyerah, cukup angkat tangan satu. Angkat tangan satu sah. Jangan angkat tangan dua-dua. Karena kalau kotong angkat tangan dua-dua, itu tanda kematian sudah ada di depan kita. Kenapa kotong angkat tangan satu? Karena ketika kotong pun tangan yang satu ini tidak kuat lagi, masih ada tangan yang satu untuk menggenggam tangan Tuhan yang kuat dan kokoh. Dan Dia akan menggenggam tangan kita untuk terus berjalan, sekalipun mungkin perjalanan hidup kita tertatih-tatih oleh karena beratnya beban hidup yang kita alami. Saya mau bilang teman-temanku, para penatua, diaken dan pengajar, sekalipun jalan mengikut Tuhan adalah jalan pikul salib, jalan penderitaan, tapi jangan pernah menyerah. Sekalipun mungkin ketong banyak mengalami tantangan dalam pelayanan, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan yang kita layani adalah Bapa yang sanggup menolong kita. Dia tidak sekedar memberi kita kepercayaan untuk mengangkat pelayanannya, Dia membela kita. Bagaimana Bapak Mama saudara-saudara supaya dalam keadaan seperti itu kita tetap memuliakan Allah? Saya buat beberapa catatan. Pertama, yang harus kita lakukan adalah menjaga hati dari kepahitan. Sebab kepahitan adalah racun yang paling sering muncul ketika penderitaan panjang kita lewati. Lalu kita mulai curiga, lalu kita mulai sinis dengan orang lain, lalu kita mulai menutup diri dari segala kemungkinan. Percuma sah beta ikut Tuhan, tapi kok beta pun hidup begini terus. Memuliakan Allah berarti berani berkata, Tuhan, beta tidak mau kehilangan kasih karunia Tuhan. Sekalipun ada rasa sakit, sekalipun ada kepahitan yang beta rasakan karena keputusan mengikut Tuhan. Itu catatan pertama. Catatan kedua Bapak Mama, mari memelihara kesetiaan dalam hal kecil. Karena firman Tuhan berkata, kalau kotong setia dalam hal kecil, Tuhan akan mempercayakan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Tuhan membentuk kita bukan dari hal-hal yang besar. Tuhan membentuk kesetiaan kita dari hal-hal yang kecil. Tetaplah berdoa, tetaplah mengasihi, sekalipun kotong tersakiti. Mengasihi meskipun ada hal-hal yang kita rasakan itu tidak seperti yang kita inginkan. Kesetiaan yang kecil sesungguhnya adalah biji gandum yang ditanam dan akan menghasilkan buah. Hal yang ketiga,
Ketika kita mengalami penderitaan, mari dalam ketekunan dan ketaatan kita untuk berserah penuh pada Tuhan, kita membiarkan penderitaan itu melahirkan buah. Supaya dengan demikian orang bisa melihat Tuhan lewat buah yang kita hasilkan dalam cara hidup kita, dalam kata dan tindakan kita. Sebab kalau tidak, orang di luar sana yang tidak percaya kepada Yesus dong akan bilang, mam tua dan bab tua nih rajin gereja, rajin sambayang, ibadah 1 kali 24 jam, tapi dong pun cara hidup son sesuai dengan dong pun cara beribadah. Yang malu siapa? Yang malu bukan ketong sa papa mama, tapi yang malu Tuhan Yesus. Hal yang terakhir Bapak Mama, percayalah bahwa salib adalah kemenangan. Bahwa dalam penderitaan kita sering merasa seolah-olah kegelapan itu menang. Tetapi Yesus berkata kepada kita, sekarang penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Itu berarti bahwa penderitaan bukan tanda bahwa kita kalah atau Tuhan kalah. Salib bukan tanda Allah mundur. Salib adalah cara Allah menang dan menebus, bukan menghancurkan. Allah mengampuni dan mengasihani kita. Mari Bapak Mama saudara-saudara, di minggu sengsara yang kelima ini saya mengajak kita untuk menatap pada salib, bukan sebagai simbol kesedihan semata, tetapi salib sebagai sumber terang. Dan karena itu jangan pernah menghindari penderitaan, sebab Allah di dalam Yesus Kristus yang menderita itu mau masuk dan berkarya di dalam dan melalui kehidupan kita. Sekarang Allah membuka jalan baru menuju kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah menderita dan mati bagi kita. Maka ketika Bapak Mama saudara-saudara kita menderita, percayalah bahwa kita tidak sendirian. Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan kita. Dan ketika Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan kita, jalan itu akan Ia tuntun kepada jalan kemuliaan yang lahir dalam kasih-Nya kepada kita. Kalau demikian Bapak Mama, kotong semua pulang dan memulailah berdamai dengan diri kita sendiri. Untuk apapun keadaan yang kita alami dan kita rasakan dalam hidup ini, Tuhan Yesus sayang kotong semua. Amin. Kita akan memberikan kesempatan kepada trio Elroy untuk memuji nama Tuhan.
pernah berhenti memujimu. Engkaulah gunung batu dan pengharapan bagi umatmu. Kami mau selalu dekat denganmu. Mohon berkat kasih dan mujizatmu. Tuntunlah kami Tuhan menurut kasih setiamu. Tuntunlah kami Tuhan menurut kasih setiamu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan memberkati. Dan dengan penuh kasih saya jemput mari berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum persembahan, kita akan mendengarkan pernyataan iman dari seorang anak Tuhan, dan kesempatan saya berikan. Surat pernyataan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama lengkap Rianto Nicholas Jansen Fai. Tempat tanggal lahir Kupang tanggal 2 Juni 1989. Jenis kelamin laki-laki. Asal keyakinan Katolik. Alamat
Jalan WJ Lalementik, RT 037 RW 10. 2. Rosita Srianti Pelondou. Rote tanggal 1 Oktober 1991. Jenis kelamin perempuan. Asal keyakinan Katolik. 3. Margareta Narisa Andini Fai. Rote tanggal 28 bulan 7 2011. Jenis kelamin perempuan. Asal keyakinan Katolik. 4. Yohanes Prasetyo Andrian Fai. Rote 16 April 2014. Jenis kelamin laki-laki. Asal keyakinan Katolik. 5. Rivaldi Geverial Fai. Tempat tanggal lahir Kupang 20 Mei 2021. Jenis kelamin laki-laki. Asal keyakinan Katolik. Rayon Pelayanan, Rayon 7, Jemaat Maranatha Oebufu. Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa kami tanpa dipaksa atau dibujuk oleh siapapun, juga kami rela melepaskan diri dari kepercayaan agama Katolik dan selanjutnya masuk menjadi anggota Gereja Masehi Injil di Timor di Jemaat Maranatha Oebufu, dengan bersedia mengikuti segala bentuk pelayanan berdasarkan peraturan dalam Gereja Masehi Injil di Timor. Demikian pernyataan ini saya membuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya. Kupang 13 Maret 2026. Yang membuat pernyataan Rianto Nicholas Jansen Fai. Koordinator Rayon 7, Pengajar Yuliana Culai. Mengatui Ketua Majelis Jemaat Maranatha Oebufu, Pendeta Yusuf Nakmova MTH. Terima kasih. Baik, hari ini pada kebaktian pertama saya sebagai Sekretaris Majelis Jemaat Maranatha Oebufu menerima dan menyambut kehadiran saudara sekeluarga masuk dalam barisan Jemaat Maranatha Oebufu, khususnya di Rayon 7. Karena itu atas nama seluruh jemaat kami ucapkan selamat bergabung, kiranya Tuhan memberkati. Sekian. Kita masuk pada persembahan syukur. Sekalipun hidup kita dipenuhi penderitaan, kemurahan Allah bagi kita tidak terhitung banyaknya dan tidak berkurang jumlahnya. Inilah yang memanggil kita untuk mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui persembahan kita. 2 Korintus 8 ayat 2, selagi dicoba dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita menyanyikan Gita Bakti nomor 81, Allah Sumber Kemurahan. Persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu, ingat akan janji
kasih dan setiamu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal.
silakan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini ya Tuhan kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Allah Bapa kami di surga, kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, persembahan syukur, perpuluhan, natsar maupun ucapan syukur lainnya. Terimalah persembahan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika masih ada persembahan pujian, kami silakan sebelum masuk dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kekasih jiwa kami, kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam persekutuan kami ini. Karena itu layaklah Engkau dipuji dan dimuliakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang turun dan merendahkan diri untuk menderita mati bagi kami. Karena itu ya Bapa, kami berterima kasih banyak untuk pelajaran firman Tuhan yang memberkati kami pagi hari ini. Biar penderitaan yang kami alami, kami dapat memaknai dalam kerendahan hati untuk tetap bertahan dan setia. Sebab pada saatnya Tuhan akan memuliakan kami di tengah-tengah penderitaan yang kami alami, seperti Allah telah memuliakan Yesus Kristus Tuhan kami. Di akhir dari perjalanan Via Dolorosa, ketika Yesus tergantung di atas salib, bahkan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Terima kasih banyak Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua agar kami tidak pulang dengan hampa, tapi kami pulang dengan membawa berkas kebenaran firman Tuhan yang sungguh menyegarkan jiwa kami dan meneguhkan iman percaya kami. Bapa di sorga, kami berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam kebaktian utama yang ke-1 saat ini. Kami percaya bahwa mereka datang dengan berbagai latar belakang kehidupan mereka. Mereka datang dengan berbagai ucapan syukur mereka.
Mereka datang dengan berbagai keluh kesah dan pergumulan kehidupan mereka. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mampu melakukan jauh lebih besar dari semua hal yang kami pikirkan, yang kami bayangkan, yang kami gumuli dalam doa-doa kami. Biarlah kehendak Tuhan berlaku atas kehidupan kami, agar jangan pernah sekali-kali kami bermegah dengan apa yang kami capai, pencapaian hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami taruh berbagai pergumulan sidang jemaat dalam profesi, tugas, pekerjaan pokok mereka, di kebun, di ladang, di perjalanan, di kantor, di berbagai instansi pemerintahan, swasta, dan di berbagai tempat, di pasar dan di perjalanan. Apapun yang dilakukan mereka dalam pekerjaan pokok mereka sebagai TNI, Polri, tenaga medis, dan berbagai pekerjaan lain, pengemudi kendaraan, pemulung sekalipun, kami percaya untuk apapun yang kami lakukan dengan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan perintahkan berkat yang secukupnya. Bahkan Tuhan perintahkan berkat kehidupan bagi kami. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mau berdoa sebagai orang tua atas kebanggaan kami bagi anak-anak kami dalam pendidikan dan perjuangan mereka ke depan, dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Mereka yang telah menyelesaikan studi dan sementara mencari pekerjaan, bukakanlah pintu berkat itu bagi anak-anak kami. Tuhan, karena pekerjaan mereka harus meninggalkan kami orang tua ada di rantau. Karena pendidikan mereka juga harus meninggalkan sanak saudara dan keluarga. Tuhan menjangkau mereka, menjaga mereka, karena mereka dan kami semua adalah biji mata Tuhan Allah sendiri. Kami percaya masa depan itu sungguh ada, dan Tuhan mempersiapkan yang terbaik dalam perjalanan hidup anak-anak kami. Kami berdoa untuk keutuhan hidup rumah tangga, relasi di antara kami sebagai suami dan istri. Biarlah Tuhan terus membangunkan kasih di antara kami, supaya kami terus hidup dalam persekutuan yang penuh kasih seorang akan yang lain. Kami mau berdoa untuk pelayanan majelis jemaat satu usbuk ke depan, dengan berbagai persiapan pelayanan yang juga dilakukan oleh panitia Hari Raya Paskah. Tuhan melengkapi kami, berikanlah kepada kami roh kerendahan hati untuk melayani dengan setia. Betapapun jalan pelayanan ini, kami seringkali diperhadapkan dengan berbagai tantangan, cobaan dan godaan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap setia dan merendahkan diri untuk mengikuti teladan yang telah Engkau lakukan. Terima kasih banyak ya Tuhan, untuk semua program pelayanan yang akan diangkat satu usbuk ke depan. Kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, bersama-sama dengan 102 orang, 6 pasang suami dan istri. Kami mengangkat hati dan bersyukur untuk usia pernikahan, untuk penambahan usia 1 tahun dalam perjalanan siara hidup mereka. Sempurnakanlah rasa syukur dan sukacita mereka, dan buatlah mereka untuk terus bergantung hanya kepada belas kasih Tuhan. Bertambah umur, bertambah kasih setia Tuhan. Secara khusus kami bersyukur bersama-sama dengan orang tua terkasih kami, Bapak Pendeta Emeritus Petrus Bani, yang menemui hari ulang tahun yang ke-74, tepatnya tanggal 19 Maret yang akan datang. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan anak Semar Dewi Ayu Putri Bida, yang menemui hari ulang tahun yang ke-28 pada tanggal 11 Maret yang lalu. Bahwa kedua kekasih kami dalam rencana Tuhan yang agung, baik di usia senja dan perjalanan ke depan dari anak kami Semar Dewi Ayu Putri Bida, supaya dengan demikian mereka menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi semua mereka yang memberi diri secara khusus untuk melayani pekerjaan Tuhan, mempersiapkan segala sesuatu untuk jalannya pelayanan hari ini. Para penatua, diaken, pengajar, semua unit pembantu pelayanan yang ada, komisi kategorial,
mereka yang tergabung dalam Muger, petugas sound system multimedia, para satpam, koster, driver, semua kami yang memberi diri secara khusus. Tuhan, tolonglah akan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Sesaat lagi kami akan menyudahi seluruh rangkaian ibadah kami. Kami akan pulang memasuki usbu yang baru. Karena itu genggam tangan kami dan teruslah berjalan bersama-sama dengan kami. Sinode Gereja Masih Injili di Timur dengan semua program klasis Kota Kupang Timur, pemerintah bangsa dan negara kami, mereka orang-orang yang mengalami ketidakadilan, peperangan yang terjadi di antara Amerika, Israel, dan Iran, bahkan bencana-bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia. Tuhan, menjangkau mereka melalui hati kami. Janda duda yatim piatu, kami pun taruh mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami. Di akhir dari doa kami mengingat akan satu keluarga Tuhan, 5 orang saudara terkasih kami yang hari ini berdiri di hadapan Tuhan dan menyatakan pernyataan iman mereka untuk mengikut Tuhan dan pelayanan yang akan mereka terima dari Jemaat Gemit Maranatha Oebufu. Tuhan berkenan memberkati apa yang menjadi bagian pergumulan hidup mereka. Ini doa kami, ini sembahyang kami, karena dan oleh Yesus Kristus Tuhan, junjungan atas hidup kami, kekasih jiwa kami berdoa dan memohon serta bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Kita akan mendengarkan warta pelayanan jemaat. Shalom. Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera kepada seluruh Jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang hadir dalam ibadah Minggu Sengsara kelima hari ini. Pendeta Flora Welfart Manafe melayani ibadah pertama dan kedua, sedangkan Pendeta Soleman Oliloni melayani ibadah ketiga dan keempat. Dalam rangka pertukaran pelayan lingkup klasis Kota Kupang Timur, maka ibadah Minggu 22 Maret dilayani oleh ibadah pertama, Pendeta Maria Monalisa Fanggi Daedetan dari Jemaat Bethlehem Oesapa Barat. Ibadah kedua, Pendeta Agustina Monehae dari Jemaat Kanaan Naimata. Ibadah ketiga, Pendeta Media Magdalena Karo Sekali dari Gereja Batakaro Protestan. Ibadah keempat, Pendeta Mercy Kapioru Patikawa, Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Timur. Pendeta Yusuf Nakmova memimpin ibadah di Jemaat Eklesia Lasiana pukul 7 pagi. Pendeta Soleman Uliloni memimpin ibadah di Jemaat Lahai Roy Tuak Sabu pukul 6 pagi. Pendeta Flora Welfart Manafe memimpin ibadah di Lapas Perempuan Kupang pukul 8 pagi. Pendeta Vivi Siarbalo memimpin ibadah di Jemaat Ora et Labora RSS Oesapa pukul 4 petang. Majelis jemaat yang akan melayani dalam ibadah Minggu 22 Maret adalah ibadah pertama, rayon 16, 20, dan 21. Ibadah kedua, rayon 9, 11, dan 23. Ibadah ketiga, rayon 7, 8, dan 24. Ibadah keempat, rayon 4, 12, dan 13. Paduan suara vokal grup yang akan mengisi liturgi pada Minggu 22 Maret adalah ibadah pertama, paduan suara Alleluia dan vokal grup Elevate. Ibadah kedua, paduan suara Pelita dan vokal grup Kanisha. Ibadah ketiga, paduan suara Solideo Gloria dan vokal grup SOG. Ibadah keempat, paduan suara Oikonomia dan vokal grup Kaum Bapak Maranatha. Unit Pembantu Pelayanan Musik Gerejawi akan melaksanakan drama musikal Semesta Bernyanyi musim ketiga bertajuk Karya Terbesar. Untuk itu, akan dilaksanakan latihan drama hari Selasa dan Kamis pukul 6 petang di gereja, serta latihan paduan suara gabungan setiap hari Minggu pukul 8 malam di gereja. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat dan paduan suara yang ada di lingkup Jemaat Maranatha. Dalam rangka pelaksanaan Pes Parawi Ibadah Penyegaran Iman dan Retreat Pemuda Tingkat Klasis Kota Kupang Timur, maka akan dilaksanakan beberapa kegiatan untuk tim pelaksana kegiatan tersebut, antara lain ibadah pengembalaan pada hari Jumat 20 Maret pukul 5 petang di Gereja Maranatha Oebufu. Ibadah perhadapan pada hari Minggu 22 Maret pukul 6 petang di Gereja Maranatha Oebufu.
Mohon kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menjadi bagian dari tim pelaksana tersebut tepat waktu. Pelaksanaan pembelajaran katekisasi pranikah mulai berlangsung hari Rabu 18, 19, 20, 21, 23, dan 24 pukul 9 pagi hingga 11 siang secara luring dan daring bertempat di gereja. Mohon hadir tepat waktu. Telah terdaftar untuk masuk dalam pernikahan kudus, pasangan nikah Saudara Tifandi Leonanak dengan Saudari Yuvindri Henuk. Pemberkatan nikah pada hari Jumat 20 Maret di Jemaat Lahairoi Oedai, Rotendau. Pengunjungan unit pembantu pelayanan PIPD dan pendeta pendamping adalah sebagai berikut. Pendeta Vivi Siarbalo melayani di Persekutuan Doa El Roy pada hari Senin 16 Maret pukul 7 malam. Pendeta Yusuf Nakmova melayani di Persekutuan Doa Bukit Sion pada hari Rabu 18 Maret pukul 7 malam. Pendeta Vivi Siarbalo melayani di Persekutuan Doa Eklesia Malole pada hari Sabtu 21 Maret pukul 7 malam. Tim pelayanan Paskah akan melaksanakan usaha dana dengan kegiatan basar makanan pada ibadah pertama dan kedua minggu 15 Maret. Mohon partisipasi jemaat dalam kegiatan usaha dana tim pelayanan Paskah. Selain itu, tim pelayanan Paskah akan melaksanakan lomba ornamen Paskah bertajuk Taman Getsemani. Untuk itu, mohon partisipasi setiap rayon dalam lomba ornamen Paskah. Bagi rayon yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi Ibu Victoria Detan atau Saudara Nita Toh paling lambat hari Jumat 20 Maret. Pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Maret pukul 8 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anaknya, dapat mendaftar ke Sekretariat Gereja dengan mengisi formulir baptisan kudus dan membawa fotokopi surat nikah orang tua, akte kelahiran anak jika ada, serta surat keterangan asal jemaat bagi orang tua saksi bukan jemaat Maranatha. Pendaftaran paling lambat pada hari Kamis 19 Maret pukul 3 petang. Pengembalaan orang tua dan saksi pada hari Sabtu 21 Maret pukul 10 pagi di gereja. Ibadah persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Selasa 31 Maret pukul 6 pagi dan 6 petang. Gladi perjamuan kudus akan dilaksanakan setelah ibadah persiapan perjamuan kedua selesai. Perjamuan kudus Paskah akan dilaksanakan pada hari Kamis 2 April pukul 6 pagi, 8 pagi, 4 petang, dan 6 petang. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 3 April pukul 8 pagi. Ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 April pukul 5 pagi setelah prosesi kemenangan Paskah. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 8 Maret mencapai total 1.739 jemaat, terdiri dari 662 jemaat laki-laki dan 1.077 jemaat perempuan. SMK Swasti Sari Kupang menerima peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 program keahlian. Pendaftaran mulai dari bulan Maret 2026 hingga bulan Juni 2026. SMA Kristen Generasi Unggul menerima peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran mulai dari tanggal 1 Januari 2026 hingga 20 Juli 2026. Gereja menerima persembahan berupa seekor anak babi dari Bapak Eknol Lalan di Rayon 24. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 7 hingga 13 Maret mencatat, saldo awal penerimaan Rp116.878.100, pengeluaran Rp92.989.600, saldo akhir Rp23.888.500. Penerimaan untuk pembangunan Rp5.187.500. Pengeluaran Rp17 juta, saldo akhir pembangunan Rp101.842.877. Sekian Warta Minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tiba di penghujung ibadah kita dan sangat menyesal saya tidak bisa berjabat tangan dengan Bapak Mama di depan karena waktu telah terdesak untuk kita akan melanjutkan pelayanan kebaktian utama yang kedua. Dengan penuh kasih saya jemput mari berdiri.
memuliakan Allah dalam penderitaan bukanlah tentang menyukai rasa sakitnya, melainkan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah dan mengizinkan namanya dimuliakan melalui keteguhan iman kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan disilakan duduk untuk masuk dalam saat teduh. Shalom dan selamat hari Minggu.